Kemudian keyakinan kita yang ulum annahu ba'asan nabiyyal ummiyya al-qurasyiyya. Sungguh Allah mengutus nabi yang ummiyya, nabi yang dinisbatkan kepada ibu. Makna nabi yang dinisbatkan kepada ibu artinya nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Al-Qurasyiyya, lagi nabi tersebut dinisbatkan kepada Quraisy. Nama beliau Muhammad Al-Mustafa yang dipilihkan. Semoga Allah memberi rahmat dan sejahtera di atas beliau. Dengan diutus oleh Allah dengan risalahnya Allah kepada kafatil Arab wal Ajam, seluruh segenap bangsa Arab dan bangsa Ajam. Yang keyakinan untuk sah etiketnya. Wa Nabi Muhammad utusan Allah kan hanya untuk orang Arab juga untuk orang Ajam. Mampu makna ummi dalam tafsir Qurtubi nak dijelaskan makna pengertian ummi yang nabak Rasul. Umminya mansub ilal ummah, al-ummiyah yang bermakna asal wiladah, lagi balahi bakma. Orang balahi bakma kan hendak doa cara temulih, nak doa cara membaca. Di sampai raya Nabi hendak doa temulih dan membaca, maka kentit jenis sebah ke ummi lagi balahi bakma. Malah nak beralih Ibnu Abbas, kana nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaktub wa la yaqra wa la yahsib. Adalah nabi kalian itu ummiyan, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Yang mana ummi? Mampu hikmat Allah kepejit nabi ummi sebab manusia biasa kan indikator bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Tanda hikmat ji kepegah kejadikan nubuah pada ummi ayakuna zalika sabab ma'rifah nubuwatih wa alamah risalatih. Ketika sira orang yang tidak bisa membaca dan menulis dan menghitung tampil membawa sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan berarti kena taro ke, kena taga setel kero, kena taga olah kero, murni atau wahyu. Tapi nyatanya sira orang careng punya kemampuan luar biasa menulis, membaca, punya kemampuan dalam melahirkan ide-ide cemerlang. Mungkin orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad akan berpikiran nyata golah sang. Paling ndak nak bertun wahyu no, golah lam. Orang carang nampak. Kemenan. Kita tanya no handa bate, orang yang kabrak carang hana yakin deli ka. Yang sang kagolah. Kan le olah-olah tu. Jadi ketika Allah gebi sira Rasul tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau punya kemampuan menyampaikan hal-hal yang tidak pernah terfikir oleh nalar manusia bahawa dengan ini ke letak perken ujian keimanan ujian keimanan ke orang otengan. Mau tidak mereka mengimani bahawanya adalah utusan Allah. Sebab nyo tak pegah nyan kan Nabi karena hanjik membaca hanjik menulis pakan cik jik sampaikan tata yang hana pernah terbayang lah bahawa umat datang le umat datang hana pernah terbayang apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena umat jahiliyahnya orangnya hanya mengikuti leluhur. Pu yang kai pubut le leluhur le indatu orang yang kekerjakan. Ketika truk Nabi dia pegah yang berseberangan dengan pu yang akan menjadi amalan orang yang berarti mio gena pegahnya hasil ciptaan atau hasil olah daripada Nabi. Dan kan Nabi hanjing membaca hanjing tu boleh. Sebab artinya mentang beredar kitab-kitab umat awal. Kitab Injil mentang beredar, kitab Taurat mentang beredar, kitab Zabur mentang beredar. Syair ji na syair pasca Islam, na syair pra-Islam. Syair pra-Islamnya nyoron dan nyebut kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham BO syair. Dan syairnya syair pra-Islam, yo gelem Islam, kan syair oleh Islam.
Zaman orang Arabnya, profesi yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah profesi syair. Ini wartawan. Karena orang memuji seseorang dengan syair, menjatuhkan seseorang dengan syair, mengangkat seseorang dengan syair. Film senang geron, buka syair pujian geron. Lu nak jatuhkan ron karena lawan, kan? Lu buka syair yang mencemarkan nama baik ron. Jadi profesi syairnya, pensyair profesi sama seperti wartawan zaman sekarang. Jadi tanya ya wartawan, ibu tupu narasihatnya, ibu baca, sebarkan mak media, kan jatuh pamor tanya. Jadi syuara atau syair, pensyairnya adalah sebuah profesi yang luar biasa, bahwa mendapat tempat di masyarakat sehingga sangat disegani para pensyair. Hasil pensyair masa jahiliyah yang duduk dalam Islam dan jid ke sahabat Rasul, iaitu Hasan bin Sabit salah seorang pensyair yang goyan masa jahiliyah kan terkenal pensyair. Maka sering mungkin dibaca dalam kitab-kitab Al-Qurannya melemahkan syair-syair orang Arab. Karena di sisi bahasa, keindahan dalam meletakkan bahasa yang singkat tapi mengandung makna yang sangat luas, yang luar biasa dalam syair-syair yang ditulis oleh para pensyair masa jahiliyah. Hadir Al-Quran melawan syair-syair tanya. Keindahan syair-syair ini pegangnya dilawan di Al-Quran sehingga sanggup diimbangi keindahan ma'ani-ma'ani yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi yang maksud lana pegahino, misalnya Nabi orang cara membaca dan menulis, barangkali apa yang disampaikan ke umatnya hasil kolaborasi antara Injil, Taurat, Zabur dan syair. Lagi tanya dan nak pegat skripsi bagi ron yang nak kuliah nah. Lalu baca buku di peluh boh, cak ina bacut, cak ideh bacut, dan olah di dalam bahasa atau narasi yang lain, kalau lahir sebuah skripsi ron. Padahal takut dah cak tepat. Jadi Rasulullah jid membaca dan jid menulis, watanya akan dituduh lagi dengan ke Nabi. Yang pani hataro nya, gepegah hatara gue baca dalam Taurat, gepegah hatara gue baca dalam Injil, baca dalam Zabur. Jampu bebek utapat gaulah kagak pegah Quran ke tanya. Tapi dengan posisi Nabi tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, tudingannya hana muncul. Sebab putasan dah pegah Nabi gak comot-comot atau apa lain, gak copy paste atau apa lain, kadang hanjik membaca, hanjik menulis. Yang hikmat paling raya. Maka sifat mulia Nabi ummi kan sifat mulia. Maka selawat yang paling galak Nabi kan selawatnya kan yang ada sebut lafai ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Kan selawat antara selawat yang paling senangi oleh Nabi, karena dalam selawatnya tanya tersebut sebuah sifat Nabi yang merupakan sifat mulia, sehingga dengan gara-gara sifatnya Nabi terhindar dari tuduhan-tuduhan mengolah Al-Qurannya hasil olahan daripada kitab-kitab yang lain. Jadi kan sifat tercela ya, sebab tanya sifat tercela, temulis hanjut membaca sifat tercela, tanya buta huruf. Tapi Nabi kan sifat tercela.